35 fakta geografis tentang perbatasan yang membagi dunia. Saya akan memperingatkan Anda sekali saja, bersiaplah. Perbatasan yang membagi dunia jauh lebih aneh, lebih ekstrim, dan jauh lebih mengejutkan daripada yang pernah Anda bayangkan. Dan ketika Anda mencapai akhir dari fakta-fakta geografis ini, Anda akan memahami dengan tepat alasannya. 35. Perbatasan yang memotong ruang tamu, Spanyol dan Maroko. Di pantai utara Afrika, Spanyol dan Maroko berbagi salah satu perbatasan paling aneh di bumi. Di wilayah kantong Spanyol, Ceuta dan Melilla, Eropa dan Afrika tidak bertemu di laut atau gurun, melainkan pagar ke pagar. Perbatasan ini diperkuat dengan penghalang baja yang menjulang tinggi, sistem pengawasan, dan kawat berduri menciptakan garis fisik yang tajam antara dua benua dengan realitas ekonomi yang sangat berbeda. Di beberapa lingkungan, rumah-rumah berdiri begitu dekat dengan perbatasan, sehingga seseorang dapat melihat langsung ke negara lain dari jendelanya. Geografi mengubah perbatasan ini menjadi titik tekanan, tempat rute migrasi dari Afrika bertemu hanya dalam beberapa kilometer daratan. Ini adalah salah satu dari sedikit tempat di planet ini, di mana Anda dapat berjalan langsung dari daratan utama Afrika ke Uni Eropa, dan fakta itu saja menjadikannya salah satu garis pemisah paling syarat geopolitik dan paling mencolok secara visual di dunia. 64. Garis tak terlihat yang menentukan dua samudra. Zona terusan Panama. Geografi Panama menciptakan perbatasan yang tidak hanya memisahkan negara, tetapi juga samudra. Punggungan benua di Panama menentukan apakah setetes hujan akan mengalir ke Samudra Atlantik atau Pasifik, dan terusan Panama memanfaatkan batas alami ini dengan cara yang tidak dilakukan oleh tempat lain manapun di bumi. Kapal-kapal yang melintasi terusan ini sebenarnya melewati sistem danau buatan dan pintu air yang dibangun di sepanjang punggungan tersebut, menjadikan batas daerah aliran sungai sebagai arteri perdagangan global. Daratan di sini begitu sempit sehingga di beberapa titik jarak antara dua samudra hanya sekitar 80 km. Jalur tanah tipis ini membentuk ulang perbatasan global, ekonomi, dan kekuatan angkatan laut, membuktikan bahwa terkadang perbatasan terpenting bukanlah garis politik, melainkan titik sempit geografis yang mengendalikan pergerakan dunia. Sebelum melanjutkan, pastikan untuk berlangganan dan menyukai agar terus menemukan geografi aneh dan luar biasa dari seluruh planet kita. Perbatasan yang ditentukan oleh satu belokan sungai, Amerika Serikat dan Meksiko. Sebagian besar perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko mengikuti Sungai Rio Grande, sungai yang menolak untuk tetap diam. Selama berabad-abad, sungai ini telah mengubah alurnya melalui banjir, erosi, dan endapan sedimen, terus-menerus menantang gagasan tentang batas yang tetap. Hal ini menciptakan situasi aneh di mana kota-kota berakhir di sisi yang salah sungai atau sebidang kecil tanah menjadi anomali geopolitik. Di tempat-tempat seperti Horcon Track, sungai bergerak ke selatan tetapi perbatasan tidak ikut berubah, sehingga untuk sementara waktu meninggalkan wilayah Amerika yang hanya dapat diakses melalui Meksiko. Di sini, geografi menunjukkan betapa artifisialnya perbatasan ketika bergantung pada fitur alam yang terus bergerak. Rio Grande bukan sekadar sungai, ia adalah negosiasi hidup yang terus berubah antara dua negara. 32. Perbatasan yang berjalan lurus sampai tidak lagi. Kanada dan Amerika Serikat. Perbatasan antara Amerika Serikat dan Kanada terkenal sebagai perbatasan tanpa pertahanan terpanjang di dunia, dan di banyak bagian terlihat seolah-olah sebuah penggaris ditarik lurus melintasi benua. Namun geografi mengganggu garis lurus itu dengan cara-cara yang mengejutkan. Perbatasan ini memotong hutan lebat, tundra terpencil, danau raksasa, bahkan bangunan. Di tempat seperti Perpustakaan Bebas Haskell, garis perbatasan melewati langsung bangunan tersebut, dengan ruang baca berada di Kanada dan pintu masuk di Amerika Serikat. Di wilayah danau-danau besar, perbatasan berkelok melalui sistem perairan yang begitu rumit hingga mendefinisikan daratan saja menjadi sulit. Apa yang tampak sederhana di peta berubah menjadi sangat kompleks di lapangan, menunjukkan bagaimana geografi secara diam-diam membentuk ulang bahkan perbatasan paling damai sekalipun.
31. Garis gurun yang bisa dilihat dari luar angkasa. Mesir dan Sudan. Di antara Mesir dan Sudan terletak Bir Tawil, salah satu dari sedikit tempat di bumi yang tidak diklaim oleh negara manapun. Segitiga tandus yang hangus oleh matahari ini ada karena kontradiksi geografis yang diciptakan oleh perbatasan era kolonial. Satu garis mengikuti garis lintang, sementara yang lain mengikuti wilayah penggunaan lahan suku, dan tidak satu pun negara menginginkan Bir Tawil karena mengklaimnya akan melemahkan klaim mereka atas segitiga halaib yang jauh lebih bernilai di dekatnya. Hasilnya adalah tanah tak bertuan geopolitik yang sepenuhnya ditentukan oleh geografi gurun. Tidak ada permukiman permanen, tidak ada infrastruktur, dan hampir tidak ada kehidupan. Dari citra satelit yang terlihat hanyalah batu dan pasir. Ini adalah pengingat bahwa perbatasan yang digambar tanpa menghormati geografi dapat menciptakan ruang kosong di mana kedaulatan benar-benar menghilang. 30. Perbatasan yang membelah pegunungan India dan Tiongkok. Perbatasan antara India dan Tiongkok memotong langsung jajaran pegunungan tertinggi di dunia, Himalaya. Ini bukan sekadar batas politik, melainkan garis yang ditarik melintasi gletser, puncak setinggi lebih dari 6.000 meter, dan medan paling tidak ramah yang bisa dibayangkan. Di banyak tempat, perbatasan ini bahkan tidak ditandai dengan jelas di lapangan, karena penanda permanen tidak dapat bertahan dari longsoran salju, tanah longsor, dan suhu ekstrem. Sungai-sungai di sini bermula dari es yang mencair dan mengalir ke peradaban yang sama sekali berbeda di hilir, menjadikan geografi perbatasan ini sangat terkait dengan keamanan air bagi miliaran orang. Himalaya tidak hanya memisahkan negara, pegunungan ini membentuk iklim, budaya, dan konflik di setengah planet. 29. Perbatasan yang bergerak bersama es, Norwegia dan Rusia. Di wilayah utara jauh, Norwegia dan Rusia berbagi perbatasan yang meluas ke Arktik, tempat geografi sama sekali tidak stabil. Lapisan es mengembang dan menyusut, garis pantai bergeser, dan definisi daratan itu sendiri menjadi musiman. Saat es Arktik mencair, jalur laut baru dan zona sumber daya muncul, mengubah perbatasan yang dulunya beku menjadi titik strategis. Perbatasan ini bukan hanya soal daratan, tetapi juga akses ke samudra Arktik, perikanan, dan cadangan energi yang belum tergarap di bawah dasar laut. Di sini geografi secara aktif mengubah makna perbatasan secara real time, mengubah garis terpencil menjadi pusat persaingan global di masa depan. 28. Perbatasan yang tersembunyi di dalam hutan hujan. Brasil dan banyak negara tetangga Brasil berbagi perbatasan dengan hampir setiap negara di Amerika Selatan, dan banyak dari perbatasan tersebut membentang lurus melalui hutan hujan Amazon. Dalam lingkungan seperti ini, perbatasan hampir tidak terlihat. Tidak ada pagar, tidak ada tembok, dan seringkali tidak ada penanda yang jelas sama sekali. Vegetasi yang sangat rapat, sungai-sungai yang berkelok, serta banjir musiman membuat garis batas yang presisi hampir mustahil ditentukan di lapangan. Komunitas adat sering melintasi perbatasan ini tanpa menyadarinya, hidup mengikuti geografi, bukan politik. Hutan hujan itu sendiri menjadi kekuatan dominan, mengaburkan pembagian nasional dan mengubah perbatasan menjadi konsep abstrak alih-alih kenyataan fisik. On to you, guys. Perbatasan yang melintasi ibu kota, Austria dan Slovakia Wina dan Bratislava adalah dua ibu kota terdekat di dunia. Dipisahkan hanya sekitar 55 km dan negara mereka bertemu di lanskap yang dibentuk oleh sungai Donau. Perbatasan ini ditentukan oleh dataran rendah, pulau-pulau sungai, dan zona banjir yang telah bergeser selama berabad-abad. Di beberapa titik, transisi dari Austria ke Slovakia begitu halus sehingga perluasan kota terasa berkesinambungan. Donau berfungsi sebagai penghubung sekaligus pemisah, membentuk jalur perdagangan, pola permukiman, dan batas politik. Di sini geografi memampatkan perbatasan nasional menjadi ruang metropolitan bersama, membuat perbedaan terasa lebih simbolis daripada fisik. Di 26, perbatasan yang mengikuti tepi peradaban, Korea Utara dan Korea Selatan zona demilitarisasi Korea adalah salah satu perbatasan paling dijaga ketat di bumi, namun secara geografis ia berkembang menjadi sesuatu yang sepenuhnya tak terduga. Karena aktivitas manusia hampir tidak ada selama beberapa dekade, wilayah ini kembali mendekati kondisi alami. Lahan basah, hutan, dan padang rumput kini berkembang di sepanjang perbatasan, membentuk salah satu koridor biologis terkaya di Asia Timur.
timur. Sungai-sungai melintasi DMZ. Burung migran menggunakannya sebagai tempat berlindung dan spesies terancam punah bertahan di tempat yang tidak dapat dimasuki manusia. Geografi perbatasan ini menceritakan paradoks. Salah satu pemisah politik paling berbahaya di dunia telah menjadi suaka tak sengaja yang sepenuhnya dibentuk oleh alam yang merebut kembali wilayahnya. 25. Perbatasan yang membela sebuah pulau menjadi dua, Haiti dan Republik Dominika. Di Pulau Hispaniola, salah satu kontras paling tajam di bumi terbentang di sepanjang satu perbatasan darat. Haiti dan Republik Dominika berbagi iklim, pegunungan, dan garis lintang yang sama, namun dari udara perbedaannya langsung terlihat. Di sisi Republik Dominika, hutan, pertanian, dan perbukitan hijau mendominasi lanskap. Menyeberang ke Haiti, tanah tiba-tiba berubah menjadi cokelat dan gundul. Perbatasan ini menjadi studi kasus geografis tentang bagaimana keputusan manusia membentuk alam. Puluhan tahun deforestasi di Haiti yang didorong oleh produksi arang dan tekanan ekonomi telah menghilangkan pepohonan, menyebabkan erosi tanah dan banjir. Sementara itu, Republik Dominika menerapkan kebijakan perlindungan hutan yang memungkinkan ekosistem pulih. Perbatasan ini tidak mengikuti sungai atau pegunungan, namun tetap terlihat dari luar angkasa, membuktikan bahwa batas politik dapat berubah menjadi garis patahan lingkungan ketika geografi dikelola secara berbeda di setiap sisi. 4. Perbatasan paling lurus di bumi, Aljazair dan Mali. Di jantung gurun Sahara, perbatasan antara Aljazair dan Mali tampak hampir absurd karena begitu artifisial. Garis ini membentang dalam segmen panjang yang lurus seperti digambar dengan penggaris, melintasi hamparan pasir, batu, dan dataran kerikil yang tak berujung, tanpa memperhatikan fitur alam apapun. Perbatasan ini ditarik pada era kolonial dengan sedikit atau tanpa mempertimbangkan geografi, suku, atau jalur perdagangan. Memotong lanskap tempat kehidupan nomaden telah mendefinisikan wilayah selama berabad-abad. Tidak ada pagar, tidak ada tembok, dan seringkali tidak ada tanda apapun yang menunjukkan batas negara. Di banyak area, satu-satunya petunjuk bahwa Anda telah memasuki negara lain hanyalah perubahan di layar GPS. Kekosongan Sahara yang luas membuat perbatasan terasa tidak berarti. Namun garis-garis tak terlihat ini tetap membawa konsekuensi nyata bagi migrasi, keamanan, dan pengendalian sumber daya di salah satu lingkungan paling ekstrem di bumi. 23. Perbatasan yang hidup di atas gletser, Chili dan Argentina. Di Patagonia, sebagian perbatasan antara Chili dan Argentina membentang langsung di atas gletser. Ini menciptakan masalah yang jarang dihadapi negara manapun. Apa yang terjadi ketika perbatasan itu sendiri mencair? Ladang es Patagonia Selatan adalah salah satu cadangan air tawar terbesar di luar wilayah kutub, dan ketika gletser mundur, danau-danau baru terbentuk serta pola aliran air berubah. Karena perbatasan di sini awalnya ditentukan oleh pembagian daerah aliran sungai. Mencairnya es membuat arah aliran air menjadi tidak jelas. Hal ini menyebabkan beberapa bagian perbatasan tetap dipersengketakan selama beberapa dekade. Geografi di sini tidak statis. Ia secara aktif membentuk ulang batas politik, menjadikan perubahan iklim sebagai isu perbatasan dengan implikasi jangka panjang terhadap hak air dan kendali wilayah. 22. Perbatasan yang menyentuh atap Eropa, Prancis dan Italia. Di puncak Mont Blanc, gunung tertinggi di Eropa Barat, Prancis dan Italia bertemu di zona tempat geografi mendorong perbatasan ke batas fisiknya. Pada ketinggian lebih dari 4.800 meter, gunung ini tertutup es, salju, dan gletser yang terus bergerak membuat penanda permanen hampir mustahil dipertahankan. Posisi pasti perbatasan di dekat puncak telah diperdebatkan selama beberapa generasi, sebagian karena gletser itu sendiri bergerak beberapa meter setiap tahun. Apa yang tampak sebagai perselisihan simbolis sebenarnya memiliki konsekuensi praktis, memengaruhi operasi penyelamatan, pengelolaan pariwisata, dan bahkan hak akses ke jalur pendakian. Di Mont Blanc, perbatasan bukanlah garis di tanah, melainkan konsep yang mengambang di antara es dan ketinggian. 21. Perbatasan yang membelah labirin danau, Finlandia dan Swedia. Antara Finlandia dan Swedia terbentang perbatasan yang berkelok melalui salah satu sistem danau paling kompleks di bumi. Ribuan danau, pulau, dan saluran sempit membuat garis pemisah sederhana menjadi mustahil. Di banyak tempat, perbatasan zigzag melalui perairan terbuka, membelah pulau, teluk kecil, bahkan area penangkapan ikan. Pada musim dingin, ketika danau membeku sepenuhnya, orang dapat berjalan atau bermain ski melintasi perbatasan tanpa menyadarinya. Geografi di sini
melarutkan gagasan pemisahan, mengubah perbatasan menjadi lanskap air bersama alih-alih penghalang. Ini adalah salah satu contoh paling jelas tentang bagaimana kompleksitas alam memaksa perbatasan politik untuk beradaptasi, bukan mendominasi. Odds 20. Perbatasan yang mengikuti retakan bumi, Yordania dan Israel. Perbatasan antara Yordania dan Israel mengikuti lembah retakan Yordania, bagian dari sistem patahan geologis raksasa yang membentang dari Afrika hingga Asia. Retakan ini menciptakan sungai Yordan dan Laut Mati, titik terendah di daratan manapun di bumi. Geografi di sini sangat ekstrim, tebing curam, aktivitas seismik, dan perubahan ketinggian yang dramatis dalam jarak yang sangat pendek. Kelangkaan air membuat perbatasan ini semakin sensitif karena kedua negara bergantung pada sistem sungai yang sama dan sangat terbatas. Dalam kasus ini, geografi tidak hanya menentukan perbatasan, ia mengendalikan kelangsungan hidup, pertanian, dan stabilitas jangka panjang di salah satu wilayah terkering di planet ini. 19. Perbatasan yang mengelilingi sebuah desa, Belgia dan Belanda di kota Baarle. Perbatasan antara Belgia dan Belanda begitu rumit hingga tampak seperti mie tumpah di peta. Puluhan enclave Belgia berada di dalam wilayah Belanda. Beberapa di antaranya tidak lebih besar dari satu rumah. Perbatasan ini memotong jalan, kafe, bahkan ruang tamu dan hanya ditandai dengan tanda silang putih di trotoar. Keanehan geografis ini berasal dari perjanjian tanah abad pertengahan dan kesepakatan feodal yang tidak pernah disederhanakan. Saat ini, kota tersebut hidup dengan hukum, sistem pajak, dan peraturan nasional yang saling tumpang tindih. Baarle membuktikan bahwa perbatasan tidak selalu membagi lanskap dengan rapi. Terkadang perbatasan mengawetkan kekacauan geografis dan politik berabad-abad ke dalam kehidupan sehari-hari. 18. Perbatasan yang ditentukan oleh dinding hutan, Myanmar dan India. Di sepanjang sebagian perbatasan India-Myanmar, geografi membuat infrastruktur modern hampir mustahil. Pegunungan berhutan lebat, curah hujan tinggi, dan longsor yang sering terjadi mengisolasi komunitas di kedua sisi. Di banyak area, perbatasan hanya ditandai oleh hutan dan jalur setapak yang telah digunakan selama beberapa generasi oleh kelompok etnis yang ada jauh sebelum negara modern terbentuk. Sungai memotong lembah-lembah dalam, dan hutan awan membatasi jarak pandang hingga hanya beberapa meter. Geografi di sini menolak kendali, mengubah perbatasan menjadi zona yang diatur lebih oleh medan daripada oleh hukum. Ini adalah pengingat bahwa di beberapa wilayah, alam masih memiliki kata terakhir tentang di mana perbatasan benar-benar berada. 17. Perbatasan yang memisahkan dua zona waktu dan dua dunia. Afghanistan dan Tiongkok Koridor Wahan adalah jalur sempit yang terjepit di antara jajaran pegunungan tinggi, menghubungkan Afghanistan dengan Tiongkok sepanjang sekitar 76 km. Perbatasan ini hampir seluruhnya berada di atas ketinggian 4.000 meter, dikelilingi oleh beberapa medan paling terpencil di bumi. Koridor ini diciptakan sebagai zona penyangga antara kekaisaran selama era Great Game. Bukan karena geografi masuk akal, melainkan karena wilayah ini cukup merepotkan untuk menjaga para pesaing tetap terpisah. Desa-desa di sini berjarak berhari-hari dari jalan terdekat dan penyeberangan perbatasannya sendiri pada dasarnya tertutup. Geografi mengubah perbatasan ini menjadi jahitan yang terlupakan di antara peradaban, membekukannya dalam waktu oleh ketinggian dan keterasingan. 16. Perbatasan yang mengubah sebuah kota menjadi pulau. Rusia dan Lithuania Kaliningrad adalah eksklave Rusia yang sepenuhnya terpisah dari wilayah utama Rusia oleh negara-negara NATO dan Uni Eropa. Perbatasannya dengan Lithuania dan Polandia tidak ditentukan oleh pegunungan atau sungai, melainkan oleh warisan geopolitik. Namun, geografi memperkuat keterpisahan tersebut. Akses darat mengharuskan melintasi beberapa perbatasan asing, menjadikan Laut Baltik sebagai jalur kehidupan utama wilayah ini. Posisi Kaliningrad mengubah perbatasan menjadi titik sempit strategis. Tempat jalur kereta api, pipa energi, dan jalan raya menjadi alat pengaruh. Kaliningrad menunjukkan bahwa perbatasan tidak memerlukan fitur alam dramatis untuk menjadi kuat. Terkadang lokasi saja sudah cukup untuk mengisolasi seluruh wilayah dari negaranya sendiri.
15. Perbatasan yang mengubah sungai menjadi tangga. Jerman dan Swiss, air terjun Rhine. Di wilayah perbatasan antara Jerman dan Swiss, sungai Rhine berhenti berperilaku seperti jalur air Eropa yang tenang dan tiba-tiba meledak menjadi kekuatan besar di air terjun Rhine, air terjun terbesar di Eropa berdasarkan volume. Meskipun perbatasan resmi tidak melintasi tepat di tengah air terjun, geografi sungai di titik ini telah lama membentuk cara batas wilayah dipahami, dikendalikan, dan dipertahankan. Secara historis, Rhine berfungsi sebagai penghubung sekaligus pemisah. Namun di lokasi ini, kekuatannya yang luar biasa menjadikannya penghalang alami yang hampir tidak dapat dilewati. Tebing curam, arus deras, dan air yang menghantam menciptakan perubahan elevasi tajam yang menentukan di mana penyeberangan memungkinkan dan di mana perbatasan masuk akal. Geografi dramatis ini memengaruhi pola permukiman di kedua sisi sungai. Kota-kota tumbuh di tempat air menjadi tenang, bukan di tempat air mengamuk. Hingga hari ini, air terjun Rhine menandai batas psikologis sekaligus fisik, mengingatkan bahwa perbatasan sering muncul di tempat geografi memaksa pergerakan manusia berhenti, melambat, atau berbelok. 14. Perbatasan yang mengikuti tulang punggung vulkanik Indonesia dan Papua Nugini. Perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini membentang melintasi tulang punggung Pulau Nugini, salah satu wilayah paling aktif secara geologis di bumi. Pulau ini berada tepat di zona tumbukan lempeng tektonik besar, menciptakan lanskap pegunungan bergerigi, gunung berapi aktif, lembah dalam, dan hutan yang hampir tak tertembus. Garis perbatasan itu sendiri mengabaikan banyak fitur alam ini, memotong medan di mana pemetaan dasar pun sulit dilakukan. Di beberapa wilayah, perbatasan melewati puncak, menembus hutan hujan, dan melintasi sungai-sungai yang sering meluap dan berubah arah, menjadikannya hampir mustahil ditegakkan di lapangan. Bagi masyarakat yang tinggal di sini, geografi jauh lebih penting daripada kewarganegaraan. Komunitas adat telah bergerak melintasi pegunungan ini selama ribuan tahun, mengikuti jalur berburu, lembah sungai, dan pola musiman yang sama sekali tidak memedulikan perbatasan modern. Medan vulkanik dan pegunungan mengisolasi desa-desa begitu total sehingga menyeberang ke negara lain terkadang lebih mudah daripada mencapai ibu kota sendiri. Perbatasan ini lebih banyak ada di atas kertas daripada di kenyataan, membuktikan bahwa dalam geografi ekstrem, alam sering menghapus niat politik. 13. Perbatasan yang membelah gurun garam yang Bolivia dan Chili tinggi di pegunungan Andes. Perbatasan antara Bolivia dan Chili melintasi salah satu lanskap paling surrealis di planet ini. Hamparan datar garam luas yang terbentuk dari danau purba yang menguap ribuan tahun lalu. Salar de Uyuni, dataran garam terbesar di bumi, begitu datar dan reflektif hingga menghapus persepsi kedalaman, mengubah cakrawala menjadi cermin raksasa. Dalam lingkungan seperti ini, perbatasan hampir mustahil dikenali. Tidak ada pohon, tidak ada bukit, dan tidak ada penanda alam untuk menambatkan garis pemisah. Selama musim hujan, ketika lapisan tipis air menutupi garam, seluruh lanskap berubah menjadi refleksi langit yang mulus, membuat gagasan tentang perbatasan terasa nyaris tidak berarti. Namun, di balik permukaan putih yang menyilaukan ini, tersembunyi nilai geopolitik yang sangat besar. Wilayah ini menyimpan salah satu cadangan litium terbesar di dunia, bahan penting bagi baterai modern dan kendaraan listrik. Tiba-tiba, perbatasan yang ditarik di atas gurun garam yang tampak kosong menjadi garis yang memisahkan kekuatan ekonomi masa depan. Di sini geografi menyembunyikan kepentingannya hingga teknologi mengejarnya. Definidas yang membagi dua daerah aliran sungai. Rusia dan Tiongkok Sungai Amur membentuk perbatasan panjang dan berkelok antara Rusia dan Tiongkok, memisahkan dua daerah aliran sungai raksasa di Asia Timur Laut. Sungai ini tidak hanya membagi daratan, ia memisahkan ekosistem, iklim, dan wilayah pengaruh historis. Amur mengalami banjir musiman yang menggeser gosong pasir dan pulau-pulau, berulang kali memaksa kedua negara untuk menegosiasikan ulang siapa yang memiliki wilayah mana. Seluruh pulau telah berpindah kepemilikan hanya karena sungai mengubah alurnya. Di sini, geografi membuat perbatasan menjadi cair dalam arti yang paling harfiah. Lanskap sekitarnya memperkuat perbedaan. Di satu sisi, hutan Rusia yang luas membentang menuju Siberia. Di sisi lain, pusat-pusat penduduk yang lebih padat dan lahan pertanian meluas di Tiongkok Timur Laut. Sungai ini menjadi batas sekaligus penyangga, membatasi pergerakan sambil mendukung perikanan, transportasi, dan koridor satwa liar. Perbatasan ini menunjukkan bagaimana sungai dapat memisahkan negara sekaligus mengikatnya dalam ketergantungan geografis jangka panjang.
Spelen, perbatasan yang mendaki ke dalam awan, Nepal dan Tiongkok. Di titik tertinggi di bumi, perbatasan antara Nepal dan Tiongkok memotong lereng Gunung Everest. Ini bukan garis bersih di puncak, melainkan batas yang berkelok melalui gletser, air terjun es, dan medan paling berbahaya di planet ini. Ketinggian ekstrem, suhu beku, dan pergerakan es yang konstan membuat penanda permanen hampir mustahil. Sebaliknya, perbatasan ini ada melalui perjanjian dan koordinat, bukan tanda fisik. Gunung itu sendiri membentuk cara perbatasan berfungsi. Jalur akses, izin pendakian, operasi penyelamatan, dan infrastruktur pariwisata sangat berbeda di setiap sisi karena medan menentukan apa yang mungkin dilakukan. Sungai-sungai yang lahir dari gletser Everest mengalir ke arah yang berbeda, memberi makan populasi yang sepenuhnya terpisah jauh di hilir. Di Everest, satu perbatasan tidak hanya mengendalikan daratan, tetapi juga hulu Asia, membuktikan bahwa perbatasan tertinggi di bumi memiliki dampak yang menjangkau jauh di bawah awan. Ingat untuk berlangganan dan menyukai agar terus mempelajari fakta-fakta menakjubkan dari setiap bagian dunia kita yang luar biasa. 10. Perbatasan yang membelah danau terbesar di dunia, Rusia dan Kazakhstan. Perbatasan antara Rusia dan Kazakhstan tidak hanya membentang di daratan, ia menghilang ke dalam Laut Kaspia, badan air tertutup terbesar di bumi. Kaspia tidak sepenuhnya diklasifikasikan sebagai laut maupun danau, dan ambiguitas ini telah menyebabkan perselisihan perbatasan selama puluhan tahun. Jika dianggap danau, wilayahnya seharusnya dibagi rata. Jika dianggap laut, batas maritim berlaku. Pertanyaan geografis tunggal ini menentukan siapa yang menguasai miliaran dolar cadangan minyak dan gas di bawah dasar laut. Perbatasan di sini tidak terlihat, tidak dipagari, dan bahkan tidak sepenuhnya disepakati. Ia ada sebagai garis lintang dan bujur yang melayang di atas air gelap. Yang membuat perbatasan ini begitu kuat justru ketidaknampakannya. Kapal tanker, pipa, dan armada penangkapan ikan beroperasi di atas dan di bawah batas yang tidak dapat dilihat siapapun. Sifat tertutup Kaspia berarti setiap keputusan memengaruhi semua negara di sekitarnya, mengubah geografi menjadi jebakan diplomatik. 9. Perbatasan yang melintasi ladang vulkanik, Ethiopia dan Eritrea. Di sepanjang sebagian perbatasan Ethiopia-Eritrea, tanah itu sendiri tampak belum selesai. Wilayah ini berada di atas retakan Afrika Timur, tempat benua perlahan-lahan terbelah, ladang lava, retakan tanah, ventilasi belerang, dan gunung berapi tidak aktif mendominasi lanskap. Di beberapa tempat, perbatasan melintasi aliran lava yang membeku hanya beberapa dekade lalu. Gempa bumi sering terjadi, dan tanah terus meregang serta retak, yang berarti geografi di bawah perbatasan benar-benar bergerak. Medan yang tidak stabil ini memperkeras konflik alih-alih melunakkannya. Jalan raya langka, penanda tidak dapat diandalkan, dan pemetaan menjadi sulit. Penguasaan dataran tinggi atau jalur akses seringkali lebih penting daripada garis perbatasan itu sendiri. Geografi di sini secara aktif merusak gagasan tentang keabadian. Tanah masih terbentuk, namun manusia bersikeras membaginya, menjadikan ini salah satu contoh paling jelas tentang perbatasan yang dipaksakan pada planet yang belum selesai membentuk dirinya. 8. Perbatasan yang menjebak sebuah negara di dalam negara lain. Lesotho dan Afrika Selatan. Lesotho adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang sepenuhnya dikelilingi oleh negara lain, dan geografi adalah alasan utama mengapa negara ini bertahan sebagai entitas terpisah. Negara kecil ini terletak sepenuhnya di atas ketinggian sekitar 1.400 meter, menjadikannya satu-satunya negara di bumi yang seluruh wilayahnya berada di dataran tinggi. Medan pegunungan membentuk benteng alami yang melindunginya dari penaklukan selama era kolonial. Sementara dataran rendah di sekitarnya mudah dikuasai, geografi Lesotho yang keras membuat pendudukan permanen menjadi mahal dan sulit. Perbatasan mengikuti punggungan, lembah sungai, dan dataran tinggi tempat salju musim dingin dapat mengisolasi komunitas selama berminggu-minggu. Jalan menjadi tidak dapat dilalui, dan desa-desa seringkali lebih bergantung pada kuda daripada kendaraan. Di sini, geografi tidak hanya menentukan perbatasan, tetapi juga ritme kehidupan sehari-hari. Lesotho bertahan bukan karena kekuatan militernya, melainkan karena ketinggiannya. 7. Perbatasan yang membagi dua dunia es, Greenland dan Kanada. Antara Greenland dan Kanada terbentang perbatasan yang melintasi salah satu lingkungan paling ekstrem di planet ini. Garis ini melewati saluran beku, es laut yang mengapung, dan pulau-pulau Arktik terpencil tempat suhu dapat turun hingga di bawah minus 40 derajat. Selama sebagian besar tahun, perbatasan ini berada di atas es yang bergerak, retak, dan terbentuk kembali.
Pada musim panas, batas tersebut menghilang ke dalam air terbuka. Perbatasan ini juga memisahkan dua masa depan Arktik yang berbeda. Seiring mencairnya es, jalur pelayaran baru dan zona sumber daya mulai muncul, mengubah batas yang sebelumnya terlupakan menjadi garis depan strategis. Apa yang dahulu merupakan kekosongan yang tak dapat ditembus kini menjadi wilayah yang dapat diakses. Dan perubahan ini mendefinisikan ulang pentingnya perbatasan itu sendiri. Di Arktik, geografi tidak hanya membentuk perbatasan, ia menentukan kapan perbatasan benar-benar berarti. Nomor 6. Perbatasan yang membelah ngarai terdalam di dunia, Peru dan Chili. Di beberapa bagian wilayah Atacama, perbatasan antara Peru dan Chili melintasi ngarai yang termasuk paling dalam dan paling kering di bumi. Lanskap ini dibentuk oleh kekeringan ekstrim, di mana sungai-sungai mengukir jurang raksasa, tetapi hampir tidak pernah mencapai laut. Perubahan ketinggian terjadi secara brutal dan mendadak, turun ribuan meter dalam jarak yang sangat singkat. Geografi di sini menciptakan isolasi yang begitu kuat, sehingga seluruh lembah berfungsi sebagai dunia yang berdiri sendiri. Medan yang keras ini memainkan peran penting dalam konflik perbatasan historis karena penguasaan akses air, dataran tinggi kaya mineral, dan koridor transportasi sempit menjadi sangat strategis. Hingga hari ini, gurun bertindak sebagai tembok alami yang membatasi pergerakan jauh lebih efektif daripada pagar apapun. Di wilayah ini, geografi tidak hanya memisahkan negara, ia memaksakan pemisahan melalui ketidakramahan yang ekstrim. 5. Perbatasan yang melintasi lahan basah terbesar di dunia. Brasil dan Bolivia Pantanal adalah lahan basah tropis terbesar di bumi, dan perbatasan antara Brasil dan Bolivia memotong langsung melaluinya. Lanskap ini mengalami banjir musiman, mengubah padang rumput menjadi danau dangkal yang membentang hingga ke cakrawala. Sungai meluap, saluran berpindah, dan daratan kering menghilang selama berbulan-bulan. Dalam lingkungan seperti ini, perbatasan tidak dapat dipatok secara permanen. Penanda hanyut, jalan lenyap. Tanah itu sendiri berubah bentuk setiap tahun. Satwa liar sepenuhnya mengabaikan perbatasan. Jaguar, kaiman, kapibara, dan burung migran bergerak bebas melintasi negara, mengikuti air dan sumber makanan, bukan garis di peta. Geografi di sini melarutkan pembagian politik, memaksa kedua negara untuk mengelola ekosistem secara bersama. Pantanal membuktikan bahwa di lanskap yang dinamis, perbatasan lebih berfungsi sebagai kesepakatan tanggung jawab daripada garis kendali. 4. Perbatasan yang membelah sebuah kota di bawah tanah, Amerika Serikat dan Kanada. Di permukaan, Detroit dan Windsor saling berhadapan di seberang sungai yang sempit, namun di bawah tanah, perbatasan itu berbalik. Terowongan Detroit-Windsor melewati bawah sungai sedemikian rupa, sehingga para pengemudi untuk sesaat melintas di bawah negara lain. Hal ini menjadikannya salah satu dari sedikit tempat di bumi di mana Anda dapat menyeberangi perbatasan internasional di bawah tanah. Geografi di sini memampatkan negara bukan berdasarkan jarak, melainkan lapisan. Sungai itu sendiri merupakan bagian dari sistem danau-danau besar, salah satu jaringan air tawar terpenting di dunia. Pengendalian pelayaran, kualitas air, dan akses industri menjadikan perbatasan ini sangat penting secara ekonomi selama lebih dari 1 abad. Geografi mengubah penyeberangan sungai sederhana menjadi salah satu zona perbatasan tersibuk dan paling strategis di Amerika Utara. 3. Perbatasan yang diciptakan untuk mengakhiri dunia, Jerman Timur dan Jerman Barat. Perbatasan bekas antara Jerman Timur dan Jerman Barat tidak ditentukan oleh pegunungan atau sungai, melainkan oleh ketakutan yang dipaksakan pada medan yang relatif lembut. Ladang, hutan, dan desa-desa dipisahkan oleh tembok, ladang ranjau, dan menara pengawas. Geografi tidak memberikan alasan alami untuk pemisahan ini, yang justru membuatnya terasa semakin artifisial dan kuat secara psikologis. Setelah penyatuan kembali, perbatasan ini berubah menjadi sabuk hijau, sebuah koridor ekologi besar yang membentang ratusan kilometer. Karena manusia absen selama puluhan tahun, alam merebut kembali wilayah tersebut. Apa yang dulu merupakan simbol perpecahan kini menjadi salah satu zona konservasi terpenting di Eropa. Geografi bertahan lebih lama daripada ideologi, secara perlahan menjahit kembali lanskap yang pernah dipisahkan.
Tuan, perbatasan yang membelah dataran tinggi tertinggi di dunia, India dan Pakistan. Di Kashmir, perbatasan membentang di tepi barat dataran tinggi Tibet, wilayah yang didominasi oleh ketinggian ekstrem, gletser, dan pegunungan terjal. Daerah ini mencakup beberapa medan pertempuran tertinggi di dunia, termasuk gletser Siachen, tempat para tentara beroperasi di atas ketinggian 5.500 meter. Geografi di sini kejam, radang dingin, longsoran salju, dan penyakit ketinggian sama mematikannya dengan senjata apapun. Sungai-sungai yang lahir dari gletser ini mengalir ke kedua negara, menjadikan keamanan air tak terpisahkan dari pengendalian perbatasan. Siapapun yang menguasai dataran tinggi menguasai sumber air. Di Kashmir, geografi mengubah perbatasan menjadi persoalan kelangsungan hidup, bukan sekadar kedaulatan. Tanah itu sendiri menaikkan taruhannya ke tingkat maksimum. 1. Perbatasan yang membagi dua benua, Turki dan Yunani. Perbatasan antara Turki dan Yunani menandai salah satu pembagian geografis paling mendasar di bumi, Eropa dan Asia. Di sepanjang Bosporus dan wilayah darat sekitarnya, sejarah tektonik, perubahan permukaan laut, dan peradaban manusia saling bertabrakan. Koridor sempit ini telah dilintasi oleh kekaisaran, pasukan, agama, dan jalur perdagangan selama ribuan tahun. Geografi memampatkan benua-benua di sini, memaksa interaksi alih-alih isolasi. Perbatasan ini tidak hanya memisahkan negara, ia memisahkan lempeng tektonik, budaya, dan lintasan sejarah. Gempa bumi sering terjadi, lautnya sempit, dan jalur darat menyempit menjadi celah-celah strategis. Geografi menjadikan perbatasan ini tak terelakkan dan abadi. Lebih dari garis manapun di peta, batas ini menunjukkan bagaimana bentuk planet itu sendiri menentukan di mana dunia terbagi. Setelah mempelajari 35 fakta geografis tentang perbatasan yang membagi dunia, beritahu kami fakta mana yang paling Anda sukai atau paling mengejutkan Anda. Tinggalkan jawaban Anda di kolom komentar dan lihat berapa banyak dari kita yang memilih fakta yang sama. Dan berbicara tentang pilihan, hal terbaik yang dapat Anda lakukan sekarang adalah menonton video di bawah ini. Dengan begitu, Anda akan menjadi ahli geografi sejati. Namun sebelum pergi, jangan lupa untuk berlangganan dan menyukai agar kita dapat terus belajar bersama. Sampai jumpa di video